Seorang ayah di Kabupaten Kuningan tega mencabuli anak tirinya selama 2 tahun. Pelaku sempat buron ke luar Jawa selama 3 bulan setelah perbuatan bejatnya terbongkar dan dilaporkan ke polisi. Dua pelaku pencabulan ini ditangkap di dua lokasi berbeda di Kabupaten Kuningan. Salah satunya adalah Y, berusia 42 tahun, seorang ayah yang tega mencabuli anak tirinya sendiri selama 2 tahun untuk melampiaskan nafsu bejatnya. Tersangka ditangkap sepulang dari Kalimantan setelah buron selama 3 bulan. Ulah bejat pelaku terbongkar setelah anak tirinya yang masih duduk di bangku SMP melamporkan perbuatan sang ayah tiri kepada ibunya yang kemudian melapor ke polisi. Yang ke Kalimantan yang mana? Yang kasus pertama tadi, yang ayah tiri tadi dia kabur. Yang kemudian yang kedua ya, ke Kalimantan. Kalau yang kedua, begitu mendapat laporan, Sareskim dalam waktu kurang lebih 24 jam melakukan penyelidikan, langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka yang kedua. Dan awal mula terbongkarnya kasus ini setelah 2 tahun itu, apakah si anak itu menceritakan kepada Betul, ibunya? si anak menceritakan kepada ibunya. Di bawah tekanan tapi? Ya, tapi di bawah tekanan si ayah tirinya ini. Selain menangkap Y, polisi juga menangkap T, berusia 57 tahun, seorang pria parubaya yang telah melakukan tindakan pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di sebuah gubuk kosong pada tanggal 10 Mei lalu. Perbuatan T dipergoki warga yang kemudian menangkap dan menyerahkannya kepada polisi. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Kuningan. Seorang ibu mengutil kotak amal di sebuah konter penjualan ponsel di Jalan Raya Wangun Tajur, Kota Bogor sambil berpura-pura menanyakan alamat. Ulah sang ibu terekam kamera pengawas toko. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang ibu yang menghampiri konter penjualan ponsel di Jalan Raya Wangun Tajur, Kota Bogor. Bukannya membeli pulsa, perempuan ini justru mengutil kotak amal yang berada di atas etalase sebelum pergi dengan berjalan kaki. Untuk menyamarkan kejahatannya, si ibu berpura-pura bertanya tentang sebuah alamat sambil menutupi keropak kotak amal dengan kain kerudung yang dipakainya. Guna menghindari kejadian serupa, pemilik toko rencananya akan memindahkan titik tumpukan kotak sumbangan titipan ke tempat yang lebih mudah diawasi. Pencurian ini tidak dilaporkan kepada polisi karena pemilik kotak amal akan menggantinya dengan yang baru. 5 laki-laki anggota sebuah kelompok bermotor diciduk petugas unit reskrim Polsekta Coblong, Bandung setelah sebelumnya terekam kamera pengawas. Mereka diduga menganiaya 4 warga di kawasan Cibenying Kolot, Kota Bandung. Lima orang pria harus berurusan dengan petugas unit reserse kriminal Polsekta Coblong setelah dituduh bersama dengan 20 rekannya yang kini masih buron melakukan penganiayaan terhadap 4 warga di kawasan Cibenying Kolot, Coblong, Kota Bandung. Peristiwa yang terjadi pada 9 April lalu itu sempat terekam kamera pengawas. Para pelaku yang menggunakan penutup kepala mendatangi keempat korban yang saat itu tengah berada di depan rumah salah satu korban. Menggunakan balok kayu, senjata tajam dan airsoft gun, anggota sebuah kelompok bermotor tersebut secara membabi buta menganiaya para korban hingga mengalami luka berat. Kelompok anak muda memakai sego tutup kepala, tanpa berbicara apapun, langsung membabi buta, menghampiri para korban, membacok, dan juga menembakkan senjata gotri senjata kepada para korban. Kemudian juga menggunakan pemukul pakai kayu kepada korban sehingga luka-luka. Penganiayaan dipicu kekesalan para pelaku karena satu korban menyalakan sepeda motor dengan knalpot bising saat melintas di depan para pelaku. Polisi masih memburu 20 orang lainnya yang identitasnya telah diketahui. Petugas akan menjerat para pelaku dengan pasal tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman maksimal di atas 5 tahun penjara. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Kita beralih ke informasi lainnya, ribuan bungkus rokok ilegal yang sebagian besar tanpa pita cukai dan dijual murah disita petugas gabungan di sejumlah warung di Kota Cimahi.
Kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal ini ditaksir mencapai miliaran rupiah. Petugas gabungan dari Satpol Pamong Praja, Kejaksaan Negeri, TNI, dan Bea Cukai Jawa Barat mendatangi sejumlah warung di beberapa titik di Kota Cimahi. Di Jalan Ranca Bentang, petugas langsung menggeledah sebuah warung. Sempat terjadi ketegangan antara pedagang dengan petugas. Saat diinterogasi petugas, pemilik warung mengelak seolah tidak tahu jika barang yang dijualnya merupakan rokok ilegal. Para pedagang juga menyembunyikan ratusan bungkus rokok ilegal di beberapa titik untuk mengelabui petugas. Saat digeledah, petugas mendapati ratusan bungkus rokok berbagai merek yang sebagian besar tanpa dilengkapi pita cukai. Petugas kemudian bergerak ke tempat lain dan menemukan ratusan bungkus rokok yang disembunyikan. Dari 9 titik yang digeledah, petugas menemukan lebih dari 2.000 bungkus rokok ilegal. Biasanya, pedagang menjual rokok ilegal dengan harga Rp10.000 per bungkus atau jauh lebih murah dibanding rokok legal yang rata-rata dijual antara Rp20 hingga Rp25.000 per bungkus. Berapa marak Pak di Cimahi Pak rokok ilegal ini Pak? Lumayan marak karena mungkin ini harga lebih murah dibandingkan dengan harga rokok yang legal. Biasanya berapa Pak harganya Pak? Ini di kisaran harga Rp12.000, Rp10.000, Rp12.000. Pak, ini modusnya apakah disembunyikan atau gimana Pak itu Pak? Ada yang memang dipasang terang-terangan, ada juga yang disembunyikan. Artinya Masuknya Pak, bakal diberangkat juga tuh gimana? Nah ini terkait dengan pemasok kita masih dengan Bea Cukai masih mencoba menelusuri ini sampai ke akarnya. Ada yang nganterin atau dibeli sendiri Bu? Enggak, Pak, saya suka ada. Bajin minta foto satu bajin. Oh iya. Berarti ada yang beli ya Bu ya? Kenapa? Ada yang beli berarti ya? Ada. Banyak yang beli Bu? Banyak. Karena apa Bu? Karena murah atau apa Bu? Kenapa? Enggak tahu. Karena murah Bu harganya? Enggak tahu, orang enggak tahu. Rokok ilegal disita karena menyebabkan kerugian negara hingga miliaran rupiah. Para pemilik rokok ilegal hanya diberikan surat peringatan keras dan dikenakan tindak pidana ringan atau tipiring dan harus mengikuti sidang pada pekan depan. Setiap warung yang menjual rokok ilegal kemudian diberi stiker peringatan oleh petugas. Mereka juga diingatkan agar tidak menjual rokok ilegal lagi. Peredaran rokok ilegal di Kota Cimahi memang tengah marak dalam setahun terakhir. Pemilik warung mengaku hanya dikirim oleh seorang yang datang langsung ke toko tanpa mengetahui identitasnya. Penjualan rokok ilegal dilakukan sembunyi-sembunyi untuk menghindari kecurigaan petugas. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. 2 pengedar narkoba di Kabupaten Kuningan dibekuk petugas Satres Narkoba Polres Kuningan. Dari kedua tersangka, polisi menyita 13 paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 paket ganja, serta ribuan butir obat terlarang yang tidak memiliki izin edar. Polres Kuningan mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di wilayah hukum Polres Kuningan. Kali ini 2 pengedar narkoba dibekuk bersama barang bukti paket sabu-sabu, ganja, dan ribuan butir obat terlarang yang tidak memiliki izin edar. Salah satu tersangka bernama Ugi Fitriana berusia 22 tahun warga Kelurahan Kasturi ditangkap tanggal 8 Mei 2023 lalu dengan barang bukti 13 paket sabu yang terbungkus dalam klip plastik bening seberat 8,36 gram serta paket ganja siap edar dengan berat 35,84 gram. Kapolres Kuningan mengatakan penangkapan kedua tersangka berkat adanya laporan dari masyarakat. Polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap kedua pengedar bersama barang buktinya. Kategori si tersangka ini sudah kepada tahap mengedarkan, bukan pengguna. Karena barang-barang yang bisa rekan-rekan lihat di depan saya ini barang-barang yang sudah siap diedarkan. Dari mana dia mendapatkan barang? Masih kami lakukan pendalaman ya terkait jaringan si tersangka ini, ya. Karena bisa dari kabupaten lain, bisa memang di Kabupaten Kuningan sendiri. Sasaran kalangan yang dia kejar kemana? Yang jelas kalangan muda atau umur antara 20 sampai 30 tahun. Sementara tersangka lainnya bernama Muhammad Haidir Rusmana berumur 22 tahun warga desa Cikesal, Kecamatan Cimahi, Kabupaten Kuningan ditangkap karena memiliki ribuan obat terlarang yang tidak memiliki izin edar, yaitu tramadol, trihexyphenidat, dan heximer. Keduanya terancam hukuman penjara selama 6 tahun hingga 15 tahun. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Kuningan.
Petugas Kejaksaan Negeri Purwakarta membekuk seorang jaksa gadungan yang diduga melakukan penipuan. Pelaku mengaku sebagai petugas intelijen Kejaksaan Agung menipu korban untuk bisa bekerja sebagai pengawal tahanan dengan syarat membayar uang jutaan rupiah. Dian Herdianto, berusia 45 tahun, warga Cibungur, Kabupaten Purwakarta ditangkap tim Intel Kejari Purwakarta atas laporan 2 korban asal Garut yang dijanjikan kerja oleh pelaku. Karena tawaran pekerjaan yang dijanjikan, Dian meminta uang sejumlah jutaan rupiah kepada para korban. Saat ditangkap, ia sempat bersikukuh mengaku sebagai pegawai kejaksaan di bagian intelijen Kejagung. Namun kebohongannya terbongkar karena tidak bisa menyebutkan nomor register pegawai atau NRP miliknya sendiri. Yang bersangkutan mengaku sebagai pegawai Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan juga pegawai Kejaksaan Agung khususnya di bidang Intel yang sudah membayar dengan uang masing-masing, yang satu ada 6 juta, yang satu 5 juta, sebesar 5 juta dengan cara dicicil dan dijanjikan masuk di Kejaksaan Negeri Purwakarta, penempatannya sebagai pengawal tahanan. 2 orang korban tersebut dijanjikan bekerja sebagai pegawai Kejaksaan Negeri Purwakarta dan akan langsung mendapatkan SK Pegawai Negeri. Untuk meyakinkan para korban, pelaku mengajak korban berkunjung ke kantor polisi, kejaksaan, hingga lembaga permasyarakatan. Dibawa ke Polres Karawang, lalu ke Polsek Subang juga, untuk katanya sih buat ngasih dokumen atau untuk berkas ya, kayak gitu. Untuk baju ngejahit di sini bikin, pas sudah bikin berangkat ke Kejati buat beli atribut. Selain ada berapa orang yang kena tipu si pelaku? Kalau untuk di kejaksaan sih baru berdua ya. Tapi kalau untuk di pabrik dulu 3 orang. Dari tangan jaksa gadungan tersebut, petugas menyita kartu pengenal pegawai kejaksaan palsu, PIN kejaksaan hingga sepucuk pistol korek api. Setelah ditangkap dan diinterogasi di kantor kejaksaan, Dian diserahkan kepada pihak kepolisian Purwakarta Kota untuk proses hukum lebih lanjut. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta.